Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Syahsa dan teman saya Rizky Maharani. Baiklah, sebelum kita memulai sosialisasinya, di sini saya ingin berkenalan nih sama kakak-kakaknya. Bolehlah kakak-kakaknya perkenalan namanya dahulu. Baiklah kakak-kakak, untuk perkenalan namanya disertai dengan bidang pekerjaannya ya kak. Mungkin boleh dari kakak sebelah sini. Baik, nama saya Nisa, Kak. Di sini saya bidangnya pemasaran. Sebelahnya kak. Perkenalkan, nama saya Nora. Saya bidang produksi. Kakak sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nora. Di sini saya karyawan baru yang Perkenalkan, Kak, nama saya Giska. Saya di bidang marketing. Perkenalkan nama saya Elvi, saya dari bidang marketing. Kakak satunya. Perkenalkan, nama saya Evita Sari. Biasa dipanggil Vita. Saya di bidang promosi. Oke, terima kasih kakak semua. Iya, Kak. Baiklah, di sini kegiatan sosialisasi kami mengenai strategi meningkatkan motivasi kerja karyawan. Jadi sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya nih kepada kakak-kakak, bagaimana keluh kesahnya dalam bekerja di perusahaan ini? Apakah jam kerjanya terlalu panjang, terus bosnya suka marah-marah, juga teman-teman karyawan lainnya juga. Oke kakak-kakak semua, mungkin bolehlah untuk kakak cerita pengalaman keluh kesahnya selama bekerja di perusahaan ini. Saya Dek. Silakan kak. Kalau di pribadi saya itu merasa kelelahan sih, karena nggak ada dikasih waktu. Ya kalau waktu tuh istirahat sholat ada, cuman ya waktu gitu aja, nggak ada break yang 10 menit kayak misalnya nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak misalnya siap makan, siap sholat, ya udah langsung kerja gitu. Itu yang membuat saya jadi nggak ada istirahat yang optimal gitu. Saya Kak, Iya boleh. kalau saya pribadi ya Kak, kerjanya lembur terus Kak, tapi gaji nggak pernah naik-naik gitu. Ya sama sih Kak, dari atasan sih yang banyak keluhannya. Kalau temannya sih asik-asik aja, seru aja. Kalau saya pribadi sih, kalau nggak kalau masalah pemimpin sih lanjut bertahan gara teman-temannya di sini. Oh teman-teman. Saya Iya kak, silakan kak. Itu males bangun paginya, males siap-siapnya, kayak saya mau tidur gitu kan, harus dipaksa kerja gitu. Karena adaptasi gitu juga dari yang sekolah kan, kayak jarang kerja kayak gini. saya Dek, Iya boleh kak. kadang kan dari atasan itu menetapkan jadwalnya, dan misalkan saya jadwalnya dari hari ini sampai hari ini, tapi terkadang dari atasan itu suka mengubah-ubah jadwal. Jadi terkadang kalau saya pribadi ya Dek pikir, oh hari ini saya libur gitu, ternyata saya dapat callingan kalau ternyata jadwal saya sudah dirubah dan hari ini masuk, jadi saya keteteran. Jadi yang tadinya saya saya kan nggak masuk gini gitu, jadi saya bisa pergi atau istirahat. Jadinya kalau kayak gitu suka waktunya tuh suka keburu-buru gitu. Intinya jadwal yang sering berganti-ganti dari atasan tadi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah sharing-sharing nih tentang pengalamannya selama bekerja di perusahaan ini. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan nih tentang hasil dari sharing kakak tadi, bahwasanya ada yang mengenai tentang rendahnya tingkat motivasi
bahwasannya merasa malas gitu karena nggak terbiasa dengan lingkungan kerja yang awalnya harus biasanya sekolah gitu kan, ini kerja yang sudah ditetapkan waktunya dan lebih ketat lagi peraturannya gitu kan. Jadi tuh yang pertama strateginya itu kita harus menetapkan dulu tujuan kita. Jadi tujuan kita bekerja di perusahaan ini kan pasti ada masing-masing nih, kayak ada yang pengen jadi kan di sini kakak-kakak sudah menyampaikan tadi beberapa keluh kesahnya. Yang pertama ini kita tuh harus menetapkan dulu tujuan kita bekerja di perusahaan ini apa gitu kan. Yang pastinya tujuan kita pasti harus baik ya, nggak boleh pula yang jelek-jelek gitu. Jadi kalau niat tujuan kita baik, pasti kedepannya kita bakal baik. Misalnya kayak tujuan kita bekerja di perusahaan ini ingin mendapatkan uang pastinya kan. Nah, itu uangnya pasti kita bakal alokasikan ke hal-hal yang baik. Misalnya kayak untuk memenuhi keinginan kita, membeli barang-barang impian kita, terus meluangkan waktu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan yang pertama. Terus itu kita tuh juga harus membentuk pola pikir yang positif. Jadi kita di lingkungan kerja pastinya kita tuh harus membangun komunikasi yang positif kepada rekan kerja, atasan, serta staf-staf yang ada di perusahaan ini. Karena kalau lingkungan kita positif, terus kita ngerasa nyaman di lingkungan itu, pasti kita bakal betah kan. Terus itu kita lebih semangat lagi kerjanya di perusahaan. Terus itu kita juga sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada kakak-kakak, di perusahaan ini kalau misalnya ada karyawan yang mencapai kinerja yang baik atau kerjanya lebih lama, mendapatkan reward nggak? Sama aja. Sama aja, berarti sesuai ketentuan kesepakatan gaji di awal ya? Nah, mungkin dari kakak-kakak ini, karena di sini kan itu pasti menjadi acuan kakak juga kan, bahwasannya kalau misalnya kerja lama pun nggak dikasih gaji lebih, males gitu kan. Jadi itu bisa kita komunikasikan dengan atasan kita. Misalnya bisa nih kita mulai dulu dari pertama kita lapor dulu kepada kepala divisi. Misalnya kita nih udah kerja di luar dari jam kerja kita, mohon dong bisa diberi tambahan uang capek kita gitu. Misalnya yang kakak-kakak ini di sini semua merasakannya atau 1-2 orang aja? Semuanya Kak, rata-rata. Nah, bisa nih dikomunikasikan kepada kepala bidangnya masing-masing terlebih dahulu. Nanti kepala bidangnya bisa berdiskusi untuk disampaikan kepada bos atau manajernya gitu. Jadi bisa dipertimbangkan lagi supaya kakak-kakak di sini bisa mendapatkan uang capek tambahannya gitu, biar lebih semangat lagi kerjanya walaupun ada jam tambahan gitu. Terus itu di sini ada nggak Kak perusahaan menyediakan untuk karyawan mengikuti pelatihan gitu? Ada. Ada. Tapi jarang. Ada. Berarti ada tapi jarang gitu ya, nggak selalu ada gitu ya. Di sini perusahaannya kan sudah memberikan fasilitas, jadi kakak-kakak semua harus memanfaatkan fasilitas itu, karena seperti yang kita tahu, karena kalau misalnya kayak pelatihan itu kan kalau di luar mungkin bayar, kalau di sini kan kita udah dapat dari fasilitas dari kantor, jadi kita bisa mendapatkannya secara gratis gitu. Jadi kakak-kakak jangan sia-siakan itu. Kalau misalnya ada pelatihan, diusahakan kalau misalnya ada waktunya ikut pelatihan biar kompetensi yang dimiliki kakak-kakak semua dalam pekerjaan bisa meningkat. Terus itu yang terakhir itu yang terakhir yaitu mengelola stres. Di sini kakak sering nggak mengalami stres kalau misalnya kerjaannya banyak atau ada mengalami masalah dengan rekan kerja? Sering Kak.
yang terakhir itu mengenai mengelola stres. Jadi kan kakak-kakak tadi juga menyampaikan bahwasannya kakak-kakak juga sering stres gitu ya menghadapi pekerjaannya gitu. Jadi dalam mengelola stres ini kita bisa menggunakan beberapa hal kak, biar kita tuh lebih fresh lagi lah, biar nggak terlalu tertekan dalam tekanan kerja gitu. Kita tuh bisa meluangkan waktu kak, misalnya kita di hari libur kita bisa refreshing, misalnya me time, kayak ngopi-ngopi atau kita jalan-jalan ke mall, atau enggak kayak kita pergi-pergi self reward, membeli hal-hal yang kita suka gitu, atau enggak kita pergi-pergi ke tempat yang kita mungkin membuat kita tenang gitu ya, entah misalnya ke pantai atau kemana gitu ya. Terus kakak juga bisa nih mengelola stresnya, misalnya kakak butuh teman curhat atau kayak pengen bercerita keluh kesah pengalaman di kerjaan nih, butuh teman gitu kan, bisa nih kakak-kakak sharing-sharing keluh kesahnya kepada orang yang dipercaya. Mungkin kalau pengen yang lebih terpercaya lagi bisa pergi ke konselor gitu. Di sini ada ini nggak kak, konselor untuk perusahaannya? Belum ada Kak. Mungkin kak, karena kami datang ke sini, kakak-kakak juga bisa nih menghubungi kami untuk mengadakan sesi konseling, untuk sharing-sharing, untuk melegakan lah nih keluh kesah yang ada di perusahaan nih, capek kerja gitu, supaya tidak stres gitu. Terus tuh juga baiklah, mungkin cukup itu saja ya kak, strategi untuk meningkatkan motivasi kerja pada kakak-kakak semua di dunia kerja perusahaan ini. Mungkin dari kakak-kakak ingin bertanya terkait meningkatkan motivasi kerja dalam perusahaan atau dalam dunia kerja, silahkan kak. Cukup itu saja materi yang saya sampaikan kepada kakak-kakak, semoga bermanfaat. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi meningkatkan motivasi kerja tadi? Sekiranya sudah cukup Kak, karena dari sosialisasi ini kami bisa tahu gitu bagaimana cara meningkatkan motivasi. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengalaman serta ilmu baru kepada kakak-kakak untuk meningkatkan motivasinya nih dalam bekerja. Baiklah kakak-kakak semua, sekian sosialisasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada perbuatan kami yang menyinggung kakak-kakak semua. Baiklah, kita tutup sesi kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.